Tidak mungkin. Selama masih ada Pak Prabowo. Dan inilah prinsip yang saya pegang. Sudah sejak awal kok restu-restu. Mana? Anda punya akhlak ya? Enggak. Pengkhianat. Saya sampaikan, saya memiliki komitmen dan saya tidak ingin dicatat sebagai pengkhianat. Pengkhianat. Dengan penuh rasa tanggung jawab saya menerima permohonan saudara. Sudah sejak awal kok restu-restu. Sejak awal saya menyampaikan mendukung beliau. Permohonan saudara untuk bersedia dicalonkan sebagai calon presiden Republik Indonesia. Ya, kita saling tukar pikiran mengenai bagaimana Indonesia ke depan. Saya sampaikan, selama ini ada Pak Prabowo, saya tidak mau memikirkan, not even thinking. Saya kira biasalah saya berbicara bukan sering ya, terlalu sering dengan Pak Menhan itu. Bapak Haji Anies Baswedan yang walaupun tidak resmi menjadi kader Gerindra, tapi hatinya kira-kira gitu. Pengkhianat. Bayangkan, Saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal, saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Dan saya katakan itu kepada siapapun yang datang kepada saya untuk berbicara tentang calon presiden. Bang Surya Paloh, kami terima, kami siap jalan bersama. Pengkhianat. Apa? Anda punya akhlak ya? Jangan sekali-sekali kau merasa bahwa kau hebat. Kau di situ untuk membela rakyatmu. Kalau Pak Prabowo masih jadi calon presiden, Anies Baswedan tidak akan maju. Tapi kalau Pak Prabowo tidak nyapres, mungkin saja lain. Dan saya tahu persis bahwa Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah ada satu hal kekurangan beliau, melupakan jasa orang. Setelah menang, kami kebetulan kita bergerak memenangkan Anies itu kemarin di DKI atas nama Minang. Cuman kan salah satu kriteria capres ini yang kita lihat kan juga adab, moral, akhlak, ya kan, perilaku ya. Apalagi dalam konteks keislaman, Rasulullah itu besarnya karena perilakunya, adabnya, akhlaknya. Dan jangan harap saya menyatakan bersedia, apalagi menjadi poros ketiga. Pengkhianat. Tidak mungkin. Selama masih ada Pak Prabowo. Dan inilah prinsip yang saya pegang. Ya, tugas sebagai menteri tetap harus diutamakan. Tetapi kalau kita lihat nanti mengganggu ya akan dievaluasi apakah memang harus cuti panjang banget atau tidak. Jadi saya sampaikan pada semua bahwa calon adalah Pak Prabowo. Karena itu jangan memikirkan tentang nama-nama lain. kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah bayangkan banyak hal yang kemudian mempertanyakan ini Anies ini tokoh atau ternyata juga cuma petugas partai Nasdem. kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah Gerindra tidak merasa ada take and give kan, udah dimenangin jadi gubernur DKI tapi tidak menangin Prabowo di Jakarta. Padahal Anies Baswedan diusung oleh Gerindra gitu ya. Minimal ada take and give. kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah kalau menurut ukuran saya pribadi, saya harus mengakui kalau soal kerja Ahok better. Contohnya paling kecil dan dirasakan oleh masyarakat itu pelayanan publik di kantor kelurahan dan puskesmas. Itu beda jauh. Waktu zaman Ahok tuh PNS itu jam 7, jam 8 tuh udah standby, udah kerja bener. Sekarang ugal-ugalan lagi, Mas. kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah akhirnya kotak Pandora itu terbuka, Cak. Cuman jangan lupakan pengorbanan teman-teman 2016-2017 yang akhirnya itu seakan-akan sirna dan anggapan di publik semakin kencang. Oh, ternyata hanya demi ambisi sahabat kekuasaan. Sebuah pagi yang cerah, suasana Jakarta yang tenang, masa depan Indonesia yang insya Allah lebih cerah. Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo hari ini wajahnya cerah, Pak. Karena di Jakarta lagi gelap, di Batang, Jawa Tengah lagi cerah cuacanya. kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah malah terus main lobby-lobby aja, pencitraan dan seterusnya. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian, 4 jam sekali terjadi posaan. jawabannya adalah
kita diperlakukan seperti nothing, tidak punya kemampuan apa-apa. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, Arab lagi kan, nggak mungkin nggak lah. Ya. Kader saya di HMI 4 tahun 8 bulan jadi gubernur, mana Pengkhianat. PDIP dan Nasdaq secara resmi melakukan tanda tangan kerjasama saudara di semua bidang dengan Partai Komunis Cina. Bang Surya Paloh, kami terima, kami siap jalan bersama. Nah kemudian setiap sebulan sekali mereka Nasdaq kirim kader ke markas besar Partai Komunis Cina untuk di training, saudara, untuk dicuci otak. Ini kan bahaya. Mana? Tigaan Pak Prabowo, saya tidak mau. Mana? Tigaan Pak Prabowo, saya tidak mau. Mana? Anda punya akhlak nggak? Enggak. Tigaan Pak Prabowo, saya tidak mau. Apa? Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah perkara ini bukan perkara politik, betul-betul perkara hukum. Sepintas memang tidak ada masalah, tapi setelah didalami lebih jauh berdasarkan fakta yang tersaji, berdasarkan pengetahuan yang saya miliki, ada hal-hal yang perlu dicermati. Itu semua rapat itu 90% dipimpin oleh Pak Anies. Memang di ujung kalimat selalu ada kalimat, saudara laksanakan ini tapi tetap sesuai dengan peraturan. Tapi bagi orang hukum bukan kalimatnya, faktanya. Karena faktanya bertentangan dengan apa yang diucapkan dan seolah-olah akan melemparkan tanggung jawab pada bawahannya, terlihat oleh saya. Nah ini yang kebiasaan birokrat-birokrat kita itu pada umumnya ya, dalam berbagai kasus-kasus korupsi selalu seperti itu. Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto ternyata sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Pertemuan tersebut ternyata untuk melaporkan hasil kunjungan Prabowo ke beberapa negara kepada Presiden Joko Widodo. Pertemuan Prabowo dengan Jokowi itu terjadi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat 28 Oktober lalu. Prabowo menemui Jokowi usai bertemu dengan Menhan Amerika Serikat yang terjadi pada Kamis 20 Oktober waktu setempat. Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan hasil pertemuan Prabowo dan Jokowi pekan lalu itu. Dia mengatakan dalam kesempatan bertemu Jokowi itu, Prabowo menyampaikan hasil kunjungan kerjanya. Yang pertama, Pak Prabowo melaporkan hasil kunjungan Pak Prabowo ke berbagai negara termasuk kunjungan ke Amerika Serikat ke Pentagon. Kata Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan Selasa 1 November. Tidak hanya itu, Dasko menyebut Prabowo juga sempat dititipkan salam oleh beberapa pejabat negara lain. Dalam momen itu juga, kata Dasko, Prabowo menyampaikan salam tersebut dan menyampaikan salam dari Menteri Pertahanan dan Kepala Negara yang dikunjungi oleh Pak Prabowo kepada Pak Jokowi, imbuhnya. Kemudian Dasko menyebut Prabowo juga sempat menyampaikan ke Jokowi terkait pesan dari para kepala negara. Dia menyebut pesan itu berkaitan dengan dinamika keamanan global. Dan di situ secara rinci juga Pak Prabowo menyampaikan pesan-pesan dari Kepala Pemerintahan dan Menteri Pertahanan terkait dengan isu keamanan global yang pada saat ini sedang berdinamika di dunia ini, ujar Dasko. Dasko tidak mengetahui apakah ada isu politik yang dibicarakan. Dasko menyebut dirinya belum menerima informasi lebih lanjut terkait hal tersebut. Kalau soal politik, saya belum tahu. Saya belum update, nanti kalau ada update terkini, kita akan sampaikan kepada media, lanjut Dasko. Namun rupanya bukan hanya sampai di situ saja hubungan hangat Presiden Joko Widodo dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Terlihat dalam acara Indo Defense 2022 Expo dan Forum, Presiden Jokowi bahkan menegaskan dukungannya untuk Prabowo Subianto yang telah disampaikan sejak jauh-jauh hari. Acara Indo Defense 2022 digelar di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu 2 November. Hadir pula Wakil Presiden ke-6 RI, Tri Sutrisno Seska Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Selain itu, tambah hadir Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman, Kasau Marsikal Fajar Prasetyo, dan Kasal Laksamana Yudo Margono.
Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto menyaksikan demonstrasi yang dilakukan oleh para anggota Komando Pasukan Khusus. Demonstrasi itu memperlihatkan anggota Kopassus melakukan panjat tebing hingga operasi menyelamatkan sandera dari kelompok teroris. Terlihat anggota Kopassus menerobos masuk ke dalam markas teroris untuk melakukan penyergapan. Selain itu dilakukan juga upaya penyelamatan sandera di dalam kendaraan umum. Terdengar suara ledakan senjata api hingga meledak saat peragakan dilakukan. Dengan sigap, anggota Kopassus bisa melumpuhkan dan menyelamatkan sandera. Selain itu ditampilkan juga perlengkapan anggota Pas Pampres saat mengawal Presiden Joko Widodo. Perlengkapan inilah yang telah digunakan Pas Pampres dalam kunjungan kerja ke Ukraina dan Rusia. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo pun diminta untuk memberikan nama produk Defense ID di acara Indo Defense 2022 Expo and Forum DJ Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Presiden Jokowi mengatakan akan memberikan nama produk tersebut minggu depan. Ada motor listrik dan kendaraan taktis atau rantis dari PT Pindad yang dipamerkan di lokasi. Selain itu ada juga mobil listrik PT Land Industri. Presiden Jokowi kemudian memberikan jawaban. Presiden mengatakan akan memberikan nama kepada produk itu pekan depan. Nama akan saya berikan minggu depan, bukan hari ini, kata Presiden Joko Widodo. Usai acara tersebut, Presiden Joko Widodo dan Prabowo pun bersama didampingi pejabat lain mengunjungi lokasi pameran. Presiden Jokowi melihat produk yang dipamerkan dari berbagai perusahaan. Saat tanya jawab dengan wartawan, Presiden Jokowi ditanya soal wejangan Kemenhan Prabowo Subianto yang bakal maju di Pilpres 2024. Presiden Jokowi menceritakan dirinya kerap bertukar pikiran dengan Prabowo Subianto. Jokowi menjelaskan lebih jauh soal pertemuannya dengan Prabowo, bahkan kata Jokowi, pertemuan itu sudah terlalu sering. Iya, kita saling tukar-menukar pikiran mengenai bagaimana Indonesia ke depan, kata Jokowi. Saya kira biasalah berbicara, bukan sering, terlalu sering dengan Pak Menhan itu, tambah Presiden Joko Widodo. Jokowi juga mengatakan dirinya mendukung Menhan Prabowo Subianto. Menurut Jokowi, komitmen itu telah ia sampaikan sejak awal. Sudah sejak awal kok restu-restu. Sejak awal saya menyampaikan mendukung beliau, kata Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi saat menjawab pertanyaan soal apakah akan memberikan restu kepada Prabowo yang selama ini selalu memberikan pujian kepada Jokowi terkait penanganan pandemi dan urusan lainnya. Prabowo yang berada di samping Presiden Jokowi pun lalu meluruskan konteks ucapan tersebut terkait pertahanan. Ini pertahanan, ujar Prabowo. Partai Gerindra pun memberikan respon terkait pernyataan Jokowi yang mendukung Prabowo tersebut. Gerindra menyambut baik segala bentuk dukungan Jokowi kepada Prabowo Subianto. Ia bahwa apa yang disampaikan Pak Jokowi dalam pameran Indo Defense itu tentunya kita sambut baik, bahwa dukungan terhadap segalanya terhadap kegiatan Pak Prabowo. Kata Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Gedung DPR MPR Jakarta Rabu 2 November. Dasko kemudian mengungkit momen Prabowo meminta izin untuk maju capres kepada Jokowi. Menurutnya saat itu Jokowi juga mempersilahkan Prabowo untuk maju sebagai capres. Seperti kita tahu bahwa sebelum Rapimnas Gerindra, Pak Prabowo sudah sampaikan bahwa ada keinginan seluruh kader di Gerindra untuk mencapreskan hingga Pak Prabowo meminta izin kepada Presiden. Pada waktu itu Pak Presiden sudah katakan bahwa silakan, ucap Dasko Ahmad. Dia menyampaikan Presiden Jokowi memang mendukung semua kerja-kerja Prabowo Subianto, termasuk salah satunya kata dia soal pencapresan. Sehingga bahwa berita tadi itu dukungan, ia juga termasuk dukungan terhadap rencana besar pertahanan, yang kemudian sudah dipaparkan kepada Pak Jokowi sejak dilantik menjadi Menhan. Jadi saya pikir maksud dukungan itu ia pencapresan, ia pertahanan dan kerja-kerja yang dilakukan Pak Prabowo selama ini, ujarnya. Lebih lanjut, Dasko pun menilai dukungan Jokowi terhadap Prabowo juga pastinya berarti bagi kader-kader Partai Gerindra. Kalau semangat kita dari awal kader-kader di daerah sudah semangat dukung Pak Prabowo sebagai capres.
Dan tentunya dukungan yang baru saja disampaikan akan menjadi penyemangat yang lebih kepada kader-kader di daerah, ujar Sufmi Dasko.